Sistemku menjanjikan 10 miliar dolar jika aku bisa bertahan hidup selama 10 tahun. Menyamar, hari ini adalah tahun ke-9, hari ke-364. Cukup bertahan malam ini, dan aku bisa pensiun seumur hidup. Tapi tiba-tiba, bos memanggilku ke ruangannya. Menunjukkan ekspresi ramah sambil menyodorkan secari kertas. Qiang, kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun tanpa identitas yang jelas. Aku mencoba mendaftarkanmu untuk jaminan sosial. Tapi mereka bilang kamu sudah jadi pegawai negeri sipil. Dia mengetuk asbaknya. Tatapan matanya berubah sedingin es. Kamu polisi? Hitung mundur misi. 23 jam 59 menit. Menatap asbak yang berat itu, aku hanya punya satu pikiran. Aku harus menyelesaikan misi ini. Aku menggebrak meja, melompat berdiri, dan menunjuk tepat ke wajahnya, omong kosong. Saya lulus ujian pegawai negeri. Bos tahu seberapa keras saya berjuang. Membabat habis saingan di siang hari, dan mengerjakan latihan soal di malam hari. Hanya demi mendapatkan pekerjaan pemerintah yang stabil. Bos tahu seberapa melelahkan itu. Hitung mundur sistem menunjukkan sisa waktu 23 jam 59 menit. Bos mengebrak selembar kertas ke atas meja mahoni, membuat abu cerutu di asbak bergetar. Qiang, jelaskan ini. Aku melirik ke arah kertas itu. Itu adalah kwitansi pembayaran dari Biro Jaminan Sosial. Kamu sudah bersamaku selama 10 tahun, dan aku tidak pernah tahu kamu begitu perhatian. Bos membuka laci, mengeluarkan pistol hitam, dan mengarahkannya tepat di antara kedua mataku. Membayar jaminan sosial untuk sekelompok preman jalanan. Kamu polisi. Lututku langsung lemas, dan aku hampir saja tersungkur. Bukan karena pistol itu, tapi karena bagian belakang kwitansi itu dipenuhi dengan jawaban-jawabanku. Yang salah dari ujian bakat akademik minggu lalu. Singkirkan pistol itu, kataku sambil mencengkeram meja, agar bisa berdiri tegak. Tenggorokanku terasa kering. Ini adalah manajemen profesional. Dia membuka kunci pengaman senjata, jarinya bersiap di pelatuk. Orang-orang di jalur pekerjaan kita ini bisa mati hari ini dan dikubur besok. Dan kamu membelikan mereka uang pensiun? Kamu pikir aku sedang bercanda? Ini namanya mitigasi risiko. Aku menggebrak meja, berteriak bahkan lebih keras darinya. Tangannya gemetar, dan moncong pistolnya bergeser setengah inci. Bos tahu tidak seberapa sulit merekrut anak buah zaman sekarang. Aku menunjuk ke arah kertas itu. Terakhir kali Devi pergi menagih utang. Dia kena bacok 3 kali. Tanpa asuransi kesehatan, siapa yang membayar biaya rumah sakitnya? Membayar dari kas perusahaan adalah kerugian aset. Dengan asuransi kecelakaan kerja, pemerintah yang bayar, ini namanya menggunakan regulasi administratif untuk memangkas biaya operasional. Bos terpaku. Cerutu jatuh dari mulutnya ke celananya, dan dia bahkan tidak memungutnya. Dan satu hal lagi, aku mengeluarkan pulpen merah dari saku dan melingkari kertas itu. Kita ini bukan game, kita ini perusahaan penyalur tenaga kerja. Dengan adanya catatan jaminan sosial selama kita tidak tertangkap basah. Kita adalah entitas pembayar pajak yang sah. Ini adalah logika saya inti dari ujian pegawai negeri saya. Tentang pentingnya tata kelola sosial dalam transisi perusahaan. Dia melihat ke bawah ke arah lubang bekas terbakar di celananya, lalu menatap pulpen merahku. Kamu melakukan ini demi transisi, geng? Tentu saja, saya sedang mempersiapkan ujian saya. Bos tahu berapa malam saya begadang untuk menyiapkan materi ini? Aku merebut kembali kertas itu, melipatnya dengan hati-hati. Menurut pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib memenuhi kewajiban pembayaran. Bos, kita tidak boleh membiarkan ada noda dalam rekam jejak hukum kita. Bos terdiam selama setengah menit. Lalu perlahan memasukkan kembali pistolnya ke dalam laci. Dia membungkuk, menarik sebuah buku besar setebal batu bata dari bawah meja, dan melemparkannya ke hadapanku. Karena kamu paham aturan, selesaikan pembukuan yang berantakan ini. Aku membuka halaman pertama. Isinya penuh dengan utang rentenir yang macet. Tulisannya berantakan seperti cakar ayam. Selesaikan sebelum malam ini. Jika tidak bisa, aku akan menganggapmu berbohong. Lalu, aku tidak akan pakai pistol lagi, melainkan langsung membuangmu ke laut. Hitung mundur, 20 jam, mobil van berhenti di depan pemandian Elysium. Aku menyambar ranselku dan melompat keluar. Di dalamnya ada salinan kitab undang-undang hukum perdata, buku tes kemampuan administratif, dan 2 kaleng Red Bull. Bos Qian,
Anak buahku, Ahji, menggigil di kursi pengemudi. Si Kodet ada di dalam. Terakhir kali Ergo datang menagih. Mereka mematahkan 2 tulang rusuknya. Apakah Ergo mengajukan klaim kecelakaan kerja? Ya, Biro Jaminan Sosial baru saja menyetujuinya. Bagus. Aku mendorong pintu pemandian hingga terbuka. Lobinya dipenuhi asap tebal. Si Kodet, yang mengenakan jubah mandi, duduk di sofa kulit sambil menikmati pedikur. 4 preman bertelanjang dada berdiri di belakangnya sambil memegang pipa besi. Apa bosmu sudah kehabisan anak buah? Si Kodet menyipitkan mata ke arahku, menyentil kulit mati dari kakinya tepat ke arahku. Mengirim orang berkacamata untuk mati? Aku mengabaikannya, lalu mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasku. Itu bukan buku besar, melainkan buku log inspeksi keselamatan kebakaran. Menurut pasal 60 Undang-Undang Proteksi Kebakaran, aku menunjuk ke langit-langit. Anda memblokir 3 pintu darurat dan menggunakan bahan dekorasi yang mudah terbakar. Dan satu hal lagi, saya sudah memeriksa pendaftaran izin usaha Anda. Ruang lingkup bisnis Anda yang terdaftar adalah barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi Anda malah menjalankan bisnis sauna. Ini namanya beroperasi di luar izin resmi. Si Kodet langsung tertawa terbahak-bahak sambil memutar-mutar pisau pedikurnya. Apa kamu sudah gila? Bicara padaku soal selain itu, aku membalik halaman buku. Pendapatan harian Anda melebihi 50.000, tetapi pelaporan pajak Anda nol. Di bawah sistem perpajakan yang baru. Ini adalah penggelapan pajak kelas berat. Hukuman minimalnya adalah 3 tahun penjara. Hajar dia. Si Kodet melambaikan tangannya, dan 4 preman yang memegang pipa besi langsung merangsek maju. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku mengeluarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersampul tebal itu dari tasku. Setebal 1260 halaman dengan berat 2,5 pon. Saat pipa besi preman pertama mengayun ke bawah, aku menghindar ke samping. Lalu menghantamkan sudut tajam buku itu tepat ke lehernya. Dia langsung roboh ke lantai, bela diri. Teriakku, pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini adalah pembelaan diri mutlak. Preman kedua terpaku, aku melayangkan pukulan punggung tangan dengan buku itu. Menghancurkan rahangnya, suara retakan giginya terdengar sangat jelas. Si Kodet bangkit berdiri, namun sebelum dia sempat mengangkat pisau pedikurnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdataku sudah menampar wajahnya, aku mengerahkan seluruh tenagaku. Bekas cetakan lambang negara di sampul buku itu kemungkinan besar akan membekas di wajahnya selama setengah bulan. Si Kodet terhempas ke meja kaca hingga hancur berkeping-keping. Aku melompati pecahan kaca dan berdiri di atasnya, berjongkok untuk membuka halaman buku ke bagian kontrak. Sekarang, mari kita bicara tentang restrukturisasi utang. Aku meletakkan buku yang terbuka itu di atas dadanya. Jika Anda tidak bisa membayar, tempat pemandian ini akan disita sebagai aset bermasalah dan dijaminkan kepada perusahaan logistik. Ini adalah prosedur penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Tanda tangan di sini, si Kodet, dengan wajah berlumuran darah, menatap buku tebal itu dan mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Saudara, kamu dari geng mana? Grup persiapan ujian. Aku mengambil kontrak yang sudah ditandatangani dan melihat jam tanganku. Jangan buang-buang waktu belajarku, cepat tanda tangani, hitung mundur, 16 jam. Bos membawaku ke kamar penthouse di Grand Hotel. Meja bundar di sana sudah penuh. Di tengah-tengah duduk seorang pria tua mengenakan setelan tradisional penyokong dana kami. Di sebelah kirinya ada bos, dan di sebelah kanannya ada seorang preman berotot dan botak bernama Mad Dog. Bos, inikah anak buahmu yang lolos ujian itu? Mad Dog mengangkat kakinya ke atas meja dengan telapak kaki menghadap ke arah kami. Kudengar, kamu bisa menghafal undang-undang. Coba hafalkan undang-undang perlindungan anak di bawah umur untukku. Ruangan itu pun langsung dipenuhi gelak tawa. Aku berdiri di belakang bos, mendekap erat ranselku yang penuh dengan buku panduan belajar. Ini adalah konferensi bisnis resmi, bisikku pada bos ini, situasi formal. Kita harus menjaga disiplin ruang ujian. Bos mengabaikanku, tatapannya terus tertuju pada Mad Dog. Mad Dog menyambar sebotol anggur merah dan menyiramkannya tepat ke wajahku. Cairan itu menetes dari hidungku dan menudai kemeja putihku menjadi merah. Kenapa diam saja bisu ya? Mad Dog berdiri dan mendorongku. Aku sedang bertanya padamu. Aku menyeka wajahku. Aku tahu pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan wawancara 3.
Bagaimana cara Anda menghadapi kesalahpahaman publik atau hinaan verbal saat bertugas? Langkah pertama, tetap tenang dan kendalikan emosi Anda. Pewawancara yang terhormat, harap kendalikan emosi Anda. Aku berdiri tegak, menyisir rambutku yang basah ke belakang dengan tangan, lalu berkata, terkait pertanyaan Anda, saya memiliki 3 poin analisis. Ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Murdoch terpaku, masih memegang botol anggurnya. Pertama, wilayah kekuasaan Anda terpusat di kawasan kumuh perkotaan. Struktur bisnis Anda terlalu sempit dan sangat bergantung pada bisnis haram kelas bawah. Anda kekurangan daya saing inti, dan kapasitas ketahanan risiko Anda sangat buruk. Mata Murdoch terbelalak. Apa katamu? Kedua, aku melangkah maju. Tim Anda kurang mendapatkan pelatihan yang sistematis, dan kualitas staf Anda sangat tidak merata. Tindakan Anda barusan telah sangat merusak citra publik organisasi kami. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran akan pelayanan publik secara nyata. Murdoch membanting botol anggur itu ke lantai sambil merong, aku akan membunuhmu. Dia mengalunkan tinjunya dan menerjang ke arahku. Ketiga, aku memperhatikan langkah kakinya yang ceroboh dan tidak teratur. Kurangnya perencanaan jangka panjang, serta ekspansi yang membabi buta. Aku menghindar ke kiri ini adalah posisi standar saat memasuki ruang wawancara. Murdoch tidak bisa menghentikan lajunya dan langsung menabrak menara sampahnya, memicu kehancuran yang hebat. Puluhan gelas pecah menimpanya, menutupi lantai dengan pecahan kaca. Aku membungkuk dan menepuk-nepuk noda anggur di celanaku. Kesimpulannya, model manajemen Anda sudah ketinggalan zaman. Jawaban saya selesai. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Investor yang mengenakan setelan tradisional itu meletakkan cangkirnya dan bertepuk tangan 2 kali. Analisis struktur industri yang sangat cemerlang. Investor itu menunjuk ke arahku. Kamu memang berbakat, kamu paham ekonomi dan logika, bos, aku menginginkan orang ini. Bos menoleh menatapku, tanpa ada rasa senang sedikit pun di matanya, dia milikku. Dia mematikan rokoknya di atas piring. Nggak ada yang mau bawa dia, aku mau jelasin. Tapi bos udah keburu jalan keluar ikut. Di ambang pintu, dia berhenti dan menoleh ke aku, Kian, kamu mau berkhianat ya? Hitung mundur, 12 jam. Bos nggak bawa aku balik ke markas besar, tapi ke pinggiran kota. Ke ruang bawah tanah sebuah kebun binatang telantar. Cuma ada satu lampu gantung redup yang nerangin ruangan itu. 2 orang diikat di kursi. Yang di sebelah kiri mukanya bersimbah darah, kelopak matanya bengkak segar buah persing. Tapi aku kenal jaketnya, dia itu penghubungku, Pak Chen, yang di kanan itu si pengawal bernama Biao. Kiang, bos menyerahkan pistol hitam berpeluru kepadaku, kamu bilang kamu ini jago ujian, paling pintar menyelesaikan masalah. Mari kita beri kamu pertanyaan benar atau salah. Aku menerima pistol itu, telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Salah satu dari 2 orang ini adalah mata-mata polisi, satunya lagi pengkhianat rahasia. Bos menunjuk ke arah mereka. Siapa mata-matanya? Bunuh dia, dan kamu bisa hidup. Pak Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah, lalu menatapku. Aku paham tatapan itu, dia memohon agar aku menembaknya. Selama aku menembaknya, identitasku aman dan misi ini bisa terus berlanjut. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ini sama saja dengan menginjak-injak kesetiaanku ke dalam lumpur. Cepat, desak bos, dalam 3 menit, sistem pendingin akan menyala. Dan kita semua akan mati membeku. Aku menatap Pak Chen, lalu menatap Biao. Biao gemetaran, selangkangannya bahkan sudah basah kuyup. Ini bukan sekadar soal benar atau salah biasa. Ini adalah soal esai analisis kebijakan yang sangat rumit. Bagaimana cara menangani krisis publik yang mendadak sambil tetap berpegang pada prinsip batas aman. Nilai-nilai dasarku menegaskan kalau aku tidak boleh membunuh rekan seperjuangan sendiri. Tapi kenyataan membenturkanku bahwa jika aku tidak melakukannya, aku juga akan mati. Hitung mundur sistem berubah menjadi merah. 11 jam 59 menit. Bos, aku mengangkat piston dengan pergelangan tangan yang gemetar. Pertanyaan ini benar-benar di luar kisi-kisi, di luar kisi-kisi. Bos menyeringai, kalau begitu kosongkan saja lembar jawabannya. Mengosongkan jawaban berarti mati. Aku menarik napas dalam-dalam. Karena ini adalah ujian, aku harus menjawabnya sesuai dengan maksud si penguji. Apa yang sebenarnya diinginkan penguji? Kesetiaan? Budak yang penurut, atau penasihat yang cerdas?
Aku mengarahkan pistol ke Pak Chen. Dia memejamkan matanya, dan senyum tipis mulai mengembang di wajah bos. Kemudian, aku mengalihkan bidikanku ke Biao. Biao berteriak histeris, "Bos, aku tidak bersalah. Aku sudah ikut bos selama 5 tahun." "Diam!" bentakku keras. Membuat kegaduhan di ruang ujian adalah pelanggaran tata tertib. Otakku langsung berputar cepat. Solusinya bukan tentang siapa yang kutembak, tapi bagaimana aku merangkai alasannya nanti, agar semuanya terdengar masuk akal. Selama aku tidak membunuh Pak Chen, aku masih punya peluang. Peraturan penggunaan senjata kepolisian menyatakan, dilarang menggunakan kekuatan mematikan kecuali dalam kondisi darurat. Aku melihat kotak sekring di belakang Biao saklar daya utama. Kalau aku membidik agak melenceng sedikit waktu habis, bos menarik pistolnya sendiri. "Sepertinya, kamu juga mata-mata tunggu." Teriakku kencang, aku sudah punya jawabannya. Aku menarik pelatuknya, percikan api menyala, dan lampu gantung di atas pecah berantakan. Aku melempar pistol ke samping, mengabaikan kotak sekring yang berasap, lalu menerjang ke depan untuk melumpuhkan Biao. "Bos, kabel ini sama sekali tidak ada isolasinya. Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja, ini adalah pelanggaran keselamatan kerja yang sangat serius. Kita semua bisa mati kesetrum." Biao yang tertindih di bawahku baru mau angkat bicara. Tapi aku langsung menghantam perutnya dengan pukulan keras. "Apa-apaan yang kamu lakukan?" teriaknya kesakitan. Demi meneliminasi potensi bahaya keselamatan, aku mendaratkan satu pukulan lagi. Lalu dengan mulus menyelipkan alat penyadap mikro ke dalam celananya yang robek. Langsung menyentaknya keluar dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Bos, lihat ini." Sorotan cahaya senter langsung mengarah ke kami, memperlihatkan titik merah yang berkedip-kedip. "Abiao," suara Bos Foy terdengar dari balik sorotan cahaya. "Bos, bukan aku. Ah Qiang menjebakku," teriak Abiao histeris. Aku membanting alat penyadap itu ke lantai beton. Ini adalah alat penyadap model baru keluaran kepolisian, hanya dimiliki oleh orang dalam. Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, karena barang bukti ini ditemukan di dalam sakumu, maka kamulah pihak utama yang harus bertanggung jawab. Rantai pembuktiannya sudah sah dan lengkap, paham? Bos Foy mengangkat pistol hitamnya. Abiao mencoba berteriak lagi, tapi suara tembakan langsung menggema, dan dia roboh seketika dalam kondisi tewas. Aku merosot bersandar ke dinding, tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena gula darahku drop. Pukulan tadi benar-benar menguras seluruh tenagaku. "Seret sampah ini, keluar." Bos Foy menyimpan kembali pistolnya, lalu menunjuk ke arah jasad Abiao dan polisi yang sudah setengah mati itu. "Pak Chen, masukkan polisi itu ke dalam karung, lalu buang ke laut." Aku langsung mendongak kaget. "Dibuang ke laut tidak akan berhasil, bos." Aku segera mengeluarkan kertas dan pulpen, lalu mulai menulis di bawah sorotan lampu ponselku. Bos Foy perlahan mengelap noda darah dari pistolnya. "Kenapa tidak bisa? Membuang jasad ke laut adalah pelanggaran lingkungan yang berat." Jelasku. Inspeksi lingkungan sekarang sangat ketat. Bahkan ada satelit yang memantau wilayah laut selama 24 jam sehari. Aku menyodorkan kertas itu kepadanya, yang bertuliskan judul, "Proposal Optimalisasi Prosedur Pembuangan Jasad." Saya menyarankan untuk beralih ke metode pembuangan yang ramah lingkungan. Bawa dia ke perairan internasional lalu bakar di dalam kremator portabel. Hasilnya, bebas jejak karbon. Bos Foy menatap kertas itu tanpa berniat mengambilnya. "Kenapa harus seribet ini?" "Ini demi mematuhi standar regulasi, bos. Kalau Dinas Lingkungan Hidup sampai menangkap kita, denda adalah masalah paling sepele. Penutupan paksa operasional adalah ancaman yang sebenarnya. Perusahaan kita kan sedang bersiap untuk melantai di bursa saham. Kita tidak boleh sampai terkena sanksi administratif apapun. Itu bisa merusak peringkat kredit kita." Bos Foy melemparkan kembali kertas itu kepadaku. "Disetujui, cepat lakukan." Setengah jam kemudian, mobil van kami melaju kencang di jalan tol pesisir pantai, diikuti oleh 2 mobil SUV. Anak buah Murdoch membuntuti kami di belakang. Aku baru saja memposting lokasi persis kami di media sosial, lengkap dengan caption, "Sedang mengangkut logistik penting, harap tidak diganggu." "Kak Qiang, Murdoch ada tepat di belakang kita." Telapak tangan sopirku sampai basah kuyup. Dia memutar setir seperti orang gila. "Kenapa harus panik?" Aku melirik ke arah kaca spion. "Belok kanan di persimpangan berikutnya, tapi kalau ke kanan itu,
Kan markas polisi lalu lintas. Tepat sekali, memang ke sana tujuan kita. Aku mengeluarkan ponselku, lalu menghubungi polisi. Halo, polisi lalu lintas? Ada beberapa kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal dan diduga dikemudikan oleh sopir mabuk yang sedang balapan liar di Jalan Binhai. Ini sangat membahayakan keselamatan publik. Benar, sangat membahayakan keselamatan publik. Ketiga plat nomor kendaraannya adalah mobil van kami melakukan manuver drift, lalu berhenti tepat di belakang barikan pembatas kantor polisi lalu lintas. Mobil-mobil Mad Dog tidak sempat mengerem dan langsung menabrak barikade itu dengan keras. Siren polisi langsung meraung-raung seketika. Aku melompat keluar, menunjuk ke arah mobil Mad Dog, lalu berteriak, "Pak polisi, mereka pelakunya." Tidak hanya ugal-ugalan di jalan. Mereka juga membawa senjata dan kemungkinan ada barang selundupan di dalam bagasi mereka. Puluhan petugas polisi berhamburan keluar. Di tengah kekacauan itu, aku membuka bagasi mobil kami, mendorong keluar karung berisi pakcen, lalu menyelipkan secari kertas ke celah ikatannya. Isi kertas itu bertuliskan, tersangka sangat berbahaya. Direkomendasikan untuk segera dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota demi perawatan medis di bawah pengawasan ketat. Melihat pakcen dibawa pergi oleh para petugas polisi yang mengiranya hanya orang mabuk biasa, aku mengembuskan napas lega, selesai dengan sangat rapi. Hitung mundur, 3 jam. Ruang rapat terasa pengap oleh asap rokok. Meja dipenuhi dengan senapan AK dan magasin berpeluru penuh. Bos Foy menyelipkan selembar tiket kapal di bawah asbak yang gompal ujungnya. Malam ini jam 12 tepat, di dermaga Pelabuhan Barat. Satu pekerjaan terakhir. Setelah itu kita bubar. Bos Foy menatapku. Ah Kiang, kamu yang pimpin tim. Tapi beberapa pria berwajah sangar langsung menatapku dingin. Ada yang sedang memainkan pisau lipat, ada juga yang sedang memasukkan peluru ke magasin. Aku berdiri, membuka resleting ransel kusamku, lalu membanting setumpuk kertas ukuran A4 ke atas meja dan membagikannya kepada mereka. Si gundul Abiau mengambil satu lembar, dahinya langsung berkerut heran. "Kak Kian, apa-apaan ini?" "Ujian simulasi seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024, dan ini adalah rencana operasi kita." Aku mengetuk meja dengan keras. Operasi kali ini adalah bentuk kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan perencanaan roti, manajemen waktu, dan mitigasi respons darurat. Coba lihat diri kalian. Beberapa dari kalian bahkan tidak tahu caranya membaca lampu lalu lintas. Bagaimana kalian mau meloloskan diri? Tapi Kak Kian, kita kan tinggal bawa senjata dan langsung sikat saja. Kenapa harus buang-buang tenaga untuk hal beginian? Abiau melambai-lambaikan kertas itu. Diam. Aku menggambar diagram garis koordinat di papan tulis putih. Ini adalah pelatihan prakerja. Siapapun yang tidak lulus harus tinggal di sini malam ini untuk menjaga gerbang. Ada yang mencoba berdiri untuk protes, tapi begitu Bos Foy berdeham, dia langsung duduk kembali. Soal pertama, kemampuan kuantitatif. Aku menunjuk ke papan tulis putih. Asumsikan mobil polisi melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Dan mobil van kalian melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Dan polisi mulai mengejar kalian dari jarak 5 km di belakang. Berapa banyak waktu yang kalian miliki untuk meloloskan diri? Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah deru kipas angin yang berputar. Para preman ini, yang biasanya membacok orang tanpa berkedip, sekarang malah menggaruk-garuk kepala mereka sambil memegang pulpen kencang-kencang layaknya senjata. Setelah 20 menit, seorang pria bertato menjawab dengan nada ragu-ragu. Aku membanting penghapus papan tulis ke mejanya dengan keras. 15 menit. Kamu lupa menghitung waktu tunggu lampu lalu lintas. Kesalahan hitung seperti ini di lembar ujian hanya akan membuat nilaimu berkurang, tapi malam ini, kesalahan itu akan merenggut nyawamu. Pria bertato itu langsung menciut dan kembali mengetuk-ngetuk kalkulatornya. Soal berikutnya, penalaran logis. Aku menuliskan sebuah diagram urutan di papan tulis. Jika ada polisi lalu lintas di persimpangan A, proyek perbaikan jalan di persimpangan B, dan persimpangan C adalah jalan satu arah. Roti mana yang harus diambil truk agar bisa sampai di dermaga Pelabuhan Barat tepat pukul 12 malam? Rute B, seru Abiau sambil menggigit pulpennya. Roti B kan sedang ada proyek perbaikan jalan. Kamu mau kargo kita tertimbun di bawah ekskavator. Aku berjalan menghampirinya, menggulung kertas ujian itu,
lalu memukulkannya ke kepala gundulnya. Jawabannya adalah ambil jalan setapak lewat akses perawatan saluran pembuangan air. Itu adalah titik buta dari perencanaan tata kota. Bos Foy bersandar di kursinya, memperhatikan anak buahnya yang jongkok di lantai sambil sibuk menghafal peta dan menghitung. Selisih waktu, sudut mulutnya sampai berkedut heran. "Ah Kian, kamu benar-benar tahu cara mengelola tim." Aku mengabaikannya, memotret bagan penalaran di papan tulis putih itu, lalu mengirimkannya ke grup chat bimbingan belajar persiapan ujianku. Pesan dikirim ke guru Fu, tutor persiapan ujianku, soal logika yang ini terlalu sulit. Tolong periksa apakah deduksiku sudah benar, terutama koordinat tujuan dan parameter waktunya. 2 detik kemudian, ponselku bergetar. Balasan dari tutor, logika Anda sudah sangat jelas. Tapi tingkat kesulitan soal ini sudah jauh melampaui silabus pembelajaran kita. Sangat disarankan agar seluruh anggota kelas mempelajari kembali hukum pidana. Hitung mundur, 10 menit, dermaga Pelabuhan Barat. Angin laut membuat lembaran seng di kontainer pengiriman berderit keras. Bos Foy berdiri di atas kontainer terbesar dengan 2 koper berisi uang tunai di kakinya. Sambil memegang senapan mesin ringan, suasananya terasa terlampau sunyi. Bahkan seekor burung camar pun tidak ada. "Ah Kian," suara Foy tersapu angin. "Bukankah menurutmu tempat ini sepi sekali sampai bikin merinding?" Aku berdiri 3 meter di belakangnya sambil merapikan kerah kemejaku. "Keheningan itu cuma tanda kalau semuanya tertib, bos. Menurut hitunganku, pembelinya bakal sampai 2 menit lagi." "Ada yang nggak beres." Foy mengokang senjatanya, mengarahkannya ke kiri. "Ke arah halaman yang gelap gulita, tunjukkan dirimu." Tidak ada yang keluar. Tiba-tiba, lampu polisi berwarna merah dan biru menyala tanpa peringatan, mengubah dermaga menjadi seperti lantai disko. Siren yang melengking membelah angin, disusul suara keras dari pengeras suara. "Untuk kalian yang bersembunyi di dalam, kalian sudah dikepung. Letakkan senjata kalian dan segera menyerah." Wajah Foy berkedut. Dia berbalik dengan cepat, menodongkan moncong senjatanya yang hitam pekat ke dadaku. "Ah Kian, apa ini bagian dari rencana administratifmu juga?" Jarinya menegang di pelatuk. Buku-buku jarinya sampai memutih. "Bagaimana polisi bisa sampai di sini secepat ini? Bahkan SWAT pun ada di sini." "Apa peta rute latihanmu itu langsung mengarah ke markas polisi?" Aku tidak bergeming sedikit pun. Aku menatapnya seperti melihat lembar ujian yang salah dijawab. "Bos, Anda salah menyelesaikan soal ini." Aku merogoh saku jaketku. "Jangan bergerak." Raung Foy, air ludahnya sampai menciprat ke wajahku. "Tarik keluar tanganmu pelan-pelan." "Apa itu pistol?" Perlahan, aku menarik keluar selembar kertas yang terlipat rapi. Masih terasa hangat karena suhu tubuhku. Bukan pistol, bukan juga bom. Aku membuka lipatannya dan menyodorkannya tepat di depan moncong senjatanya yang gemetar. "Ini pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentang interpretasi hukum terkait pengurangan hukuman atas jasa yang luar biasa." Di bawah kilatan lampu polisi, tulisan tebal di kertas itu terlihat sangat jelas. "Bos, dengan situasi sekarang, melawan dengan senjata itu jalan buntu. Ini sudah masuk keadaan memaksa. Aku menyarankan Anda menyerah sekarang dan berusaha mendapatkan keringanan hukum." Aku menunjuk ke judul berkop merah itu. "Ini adalah solusi paling hemat biaya untuk saat ini. Aku bahkan sudah menyelesaikan semua langkah prosedurnya untuk Anda. Tinggal tanda tangan di sini." Foy terpaku, dia menatap kertas itu, lalu menatap wajahku yang seolah-olah berteriak, "Mengabdi untuk rakyat. Apa kamu sudah gila?" Foy mendadak tertawa terpingkal-pingkal, hingga air mata mengalir di sudut matanya yang keriput. "Aku ini bandit. Aku sedang menghadapi hukuman mati regu tembak, dan kamu menyuruhku menyerah. Bandit juga bagian dari masyarakat, bos, dan kita harus menghormati hukum yang berlaku." Aku menyodorkan kertas itu lebih dekat lagi, hampir menyentuh moncong senjatanya. "Tinggal tanda tangan saja. Biasanya, Anda harus mengantar Panjan untuk menandatangani dokumen seperti ini." Ya, Foy tidak mau tanda tangan. Dia meremas kertas itu, membuangnya ke tanah, dan kilatan tembakan pun meletus. Aku langsung menjatuhkan diri ke kiri. Aku sudah melatih gerakan ini selama 4 tahun di Akademi Kepolisian dan 10 tahun di dalam mimpiku. Sebuah gerakan menghindar taktis yang sesuai buku pelajaran.
Peluru memercikan api saat menghantam kontainer di belakangku, melawan aparat dengan kekerasan. Teriakku dari tanah, berdasarkan pedoman penjatuhan hukuman. Ini adalah hal yang memperberat hukuman Anda. Aku mencabut pistol Glock yang sudah bersamaku selama 10 tahun. Dulu aku pikir pistol ini berat, tapi sekarang, memegangnya terasa semantap memegang pensil di ruang ujian. Dor. Senapan AK itu terpental dari tangan Abiau. Dia memegangi pergelangan tangannya, berteriak lebih kencang daripada suara siren. Target non-letal, pergelangan tangan. Aku terus menembak sambil mengatur napas. Benar-benar sesuai dengan pasal 9 peraturan penggunaan senjata kepolisian. Dor. Anak buahnya yang bertato mencoba mengangkat senjatanya, tapi satu tembakan mengenai lututnya, membuatnya langsung ambruk ke tanah. Seolah-olah sedang membungkuk memberi hormat padaku, melumpuhkan ancaman. Kekerasan berlebih sangat dilarang. Aku mengarahkan bidikanku. Selanjutnya, Foy sudah benar-benar hilang akal. Senapan mesin ringannya macet. Jadi dia melemparkannya ke arahku lalu mencabut pisau kukai dari pinggangnya. Bilah pisaunya berkilau tajam di bawah lampu polisi, akan kubunuh kau. Raung Foy sambil menerjangku. Jaraknya terlalu dekat, di bawah 2 meter. Menembaknya berisiko mengenai arteri utamanya. Dan menulis laporan penembakan itu, rasanya sangat merepotkan. Aku merogoh ranselku, mengambil sebuah buku tebal, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Di depan dadaku, pisau itu menembus sampul buku, tertahan di antara halaman-halamannya, nyaris 1 sentimeter dari jantungku. Foy terpaku, memegang gagang pisau, mencoba menekannya ke bawah. Tapi buku itu tidak bergeser sedikit pun. Dia menatap tajam huruf-huruf emas di sampul merah itu. Prediksi soal dan contoh esai ujian pegawai negeri sipil 2024, edisi mewah. 1200 halaman, sambil terengah-engah. Aku menatap mata Foy yang memerah. Kerapatan kertas tinggi, seratnya kuat, jauh lebih tahan tusukan daripada rompi anti peluru murah. Sialan kau, tangan Foy mulai gemetar, dan wajahnya berkedut. Ini yang namanya pengetahuan adalah kekuatan. Aku melepaskan buku itu, lalu menendang bagian belakang lututnya. Foy limbung dan langsung berlutut. Aku menyelinap ke belakangnya, memuntir lengannya, dan menekan punggungnya dengan lututku. Borgol terkunci, jangan bergerak. Aku menekannya ke beton yang berdebu. Anda punya hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk memberatkan Anda di pengadilan. Anggota SWAT menyerbu masuk, menodongkan senjata mereka ke arah para bos kriminal yang tadinya begitu arogan ini. Jangan bergerak. Taruh tangan di atas kepala. Lantai dipenuhi dengan anak buah mereka yang mengerang kesakitan sambil memegangi pergelangan tangan atau lutut mereka. Aku berdiri, membersihkan debu di celanaku, memungut buku persiapan esaiku, menarik keluar pisau itu dengan hati-hati, lalu menyentuh sampulnya yang robek dengan penuh penyesalan. Pelan-pelan dengannya, kataku pada petugas yang menindih Foy. Orang tua ini punya tekanan darah tinggi. Kalau dia mati di sini, kita harus melakukan otopsi forensik. Prosedurnya sangat merepotkan. Petugas itu memelototiku, tapi sedikit melonggarkan cengkeramannya. Hitung mundur merah di retinaku. Mencapai angka 00, sebuah jendela sistem muncul, misi selesai. Hadiah 10 miliar, sedang dikirim. Aku menghela napas lega yang panjang, lalu duduk di tepi kontainer pengiriman. Akhirnya selesai juga. Aku akan memakai 10 miliar ini untuk membeli rumah dengan halaman. Dan aku tidak akan sudi melihat buku ujian lagi seumur hidupku. Penggerebekan itu akhirnya selesai. 2 petugas menyeret Foy menuju mobil patroli. Saat melewati tempatku berdiri, dia mendadak meronta dan menancapkan kakinya kuat-kuat. Rambutnya berantakan seperti sarang burung. Wajahnya penuh lumpur. Dan setelan jas rapi yang selalu dia jaga agar tetap klimis kini robek-robek tak berbentuk. Kamu ini polisi, atau bukan? Foy menatapku tajam dengan matanya yang merah. Aku sebentar lagi akan mendekam di penjara. Setidaknya katakan yang sebenarnya padaku. Aku menatap buku di tanganku, membuka halaman pertama, lalu menarik keluar selembar kertas yang terlipat rapi. Aku ini peserta ujian, kataku, sambil membuka lipatannya tepat di hadapannya. Itu adalah kartu tanda peserta ujian dari 10 tahun yang lalu. Fotonya memperlihatkan diriku saat masih muda dengan rambut cepak yang tampak gagah. Nomor seri 9527, ini kartuku, kataku,
menunjuk pada cap resminya. Aku seharusnya mengikuti ujian pegawai negeri sipil tahun itu. Tapi mereka malah mengirimku untuk jadi sopirmu. Foy menatap lama sekali ke arah kertas yang sudah menguning itu. Tiba-tiba, dia tertawa. Suara tawa yang kering dan parau, seperti dua lempengan besi berkarat yang saling bergesekan. Peserta ujian yang luar biasa, gumam Foy. Menggelengkan kepalanya sementara air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Aku kalah dari seorang peserta ujian. Pintu mobil patroli ditutup dengan keras, menghentikan suara tawanya. Sambil memandangi pantulan lampu merah dan biru yang berputar di mobil polisi, aku menyelipkan kembali kartu peserta ujianku ke dalam buku. Ponselku bergetar. Dengan penuh semangat, aku mengeluarkannya. Berharap ada pesan masuk yang mengabarkan kalau uang 10 miliar dolarku sudah cair. Layar ponsel menyala. Selamat, pengguna. Paket pengalaman hidup senilai 10 miliar Anda telah dikirimkan. Kemudian sebuah pesan lain muncul dari bagian politik kepolisian. Selamat atas kelulusan Anda dalam ujian seleksi internal. Harap melapor ke markas besok pagi jam 9 dengan membawa dokumen Anda untuk mengambil surat. Keputusan kelulusan Anda, tanganku gemetar hebat sampai ponselku hampir jatuh ke laut. Misi selesai, hadiah telah dikirim. Aku langsung terduduk tegak di tempat tidur. Mencabut paksa jarum infus hingga darah mengalir kembali ke selangnya. Di mana uangku? Teriakku pada ruangan yang kosong, di mana 10 miliarku? Biar ku periksa rekeningku. Seorang perawat masuk, menatapku heran, lalu merapikan kantong obatku. Wah, sudah bangun saja, segar sekali untuk orang yang baru siuman, katanya. Aku menghiraukannya, menatap tajam ke arah peti emas di tampilan antarmuka sistemku. Dengan jari yang gemetar, aku mengetuk untuk membukanya. Tidak ada notifikasi transfer ban. Hanya ada sebuah gambar emas berkilau yang bertuliskan sebaris kalimat. Surat keputusan resmi penerimaan pegawai negeri sipil. Sistem menambahkan sebuah catatan kecil. Paket pengalaman hidup senilai 10 miliar setara dengan pekerjaan tetap di pemerintahan. Bukankah itu sangat tak ternilai harganya? Aku menyambar bantal dan melemparnya ke dinding. Pengembalian dana. Aku mau uang tunaiku. Aku akan melaporkan kalian atas penipuan iklan. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini adalah penipuan. Tepat saat itu, pintu terbuka. Pak Chen berjalan masuk dengan mengenakan seragam polisinya, membawa sebuah keranjang buah. Kepalanya juga tampak diperban, baru bangun langsung mengutip pasal hukum. Chen menarik kursi lalu duduk. Sepertinya otakmu masih utuh. Aku hanya bisa melongo, tanganku masih gemetar. Sistem ini sudah menipuku selama 10 tahun, hanya demi selembar kertas. Chen sama sekali tidak mengerti apa yang kubicarakan. Dia mengeluarkan dokumen resmi dari tas kerjanya, lalu meletakkannya dengan keras di atas meja nakas. Sudah disetujui. Status kepolisianmu sudah dipulihkan, dan mereka menganugerahimu penghargaan jasa kelas 1. Aku bahkan tidak melirik berkas itu sedikit pun. Apa ada uang 10 miliar dolar? Mimpi saja sana, kata Chen sambil mengupas jeruk mandarin. Tapi karena kamu sudah menyamar begitu lama, semua rapelan gaji dan tunjanganmu akan dibayarkan di tingkat tertinggi. Terus, dia mengeluarkan sebuah kartu dari dalam map. Ini kartu jaminan sosial barumu. Departemen membuat pengecualian khusus untuk melunasi tunggakan pajak, dana pensiun, dan asuransimu selama 10 tahun terakhir. Tunjangan perumahanmu dibayarkan dengan tarif maksimum mutlak. Dan mereka bahkan menghapus denda keterlambatannya. Aku terpaku, menerima kartu biru itu. Jariku meraba nomor-nomor yang timbul di permukaannya. Ini terasa lebih berat dan lebih berharga daripada kartu hitam Bank Swiss, tarif maksimum. Aku menelan ludah, berapa banyak saldo di rekening asuransi kesehatanku? Sekitar 100.000 lebih, kata Chen, memasukkan sepotong jeruk ke dalam mulutnya. Cukup untuk membuatmu tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan. Aku mendekap kartu itu ke dadaku, air mataku rasanya hampir menetes. Ini dia hadiah 10 miliar dolarku. Aku memejamkan mata, akhirnya merasa aman. Chen menatapku seolah aku ini orang bodoh. Omong-omong, Foy sudah mengaku. Dia bilang kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan seorang fanatik ujian pegawai negeri sebagai wakilnya. Dia sangat bersemangat untuk bekerja di dalam. Dan dia bahkan sudah mengajukan diri jadi pustakawan penjara. Aku menyelipkan kartu jaminan sosial itu ke dalam saku baju pasinku, lalu menepuknya.
Aku yang merancang jalur karir itu untuknya. Karakter dia memang cocok sekali di bagian logistik. Ya sudah, pulihkan dirimu dulu, kata Chen sambil berdiri. Lapor ke kantor polisi minggu depan, bagian politik masih harus menjalankan prosedur untukmu. Prosedur APA. Ujian masuk, Senin pagi jam 9, ruang rapat lantai 3. Tidak ada bunga, tidak ada tepuk tangan, hanya deretan meja, kursi, dan kamera pengawas. Aku duduk di barisan paling belakang, sesak mengenakan seragam yang kupakai 10 tahun lalu. Semua orang di sekitarku adalah lulusan baru akademi kepolisian. Wajah mereka penuh energi muda dan kepolosan yang naif. Siapa bapak-bapak itu? Bisik seorang gadis di barisan depan, wajahnya galak sekali, seperti baru keluar dari penjara. Kudengar dia pahlawan yang baru kembali dari penyamaran, bisik seorang pemuda di sebelahnya. Lihat posturnya, tegak sempurna sesuai standar buku panduan. Pengawas ujian masuk membawa tas. Kumpulkan ponsel kalian, jangan ada yang bicara. Waktu kalian 120 menit. Lembar ujian dibagikan, dan aku melirik judulnya. Ujian Teori Pelatihan Tempur Polisi 2024, Pertanyaan 1, Pilihan Ganda. Terkait pengembangan pemolisian pintar, manakah dari langkah-langkah berikut yang tidak sesuai dengan standar penerapan Big Data? A. Pengumpulan data menyeluruh. B. Analisis dan pengelolaan seluruh lini. C. Desensitisasi privasi. D. Transmisi lintas jaringan ilegal. Keringat dingin mulai menetes dari telapak tanganku. Foy tidak pernah mengajariku hal seperti ini. Di dalam gen, penerapan Big Data berarti memeriksa siapa yang mencuri uang kasino atau siapa yang punya selingkuhan. Aku melirik gadis yang duduk di sebelahku. Dia sedang menulis dengan cepat, lalu memilih D. Aku pun ikut memilih D. Pertanyaan 2, esai singkat, berdasarkan pengalaman praktis. Bahaslah cara menjalankan tugas kemasyarakatan dan mengatasi krisis humas kepolisian di era media baru. Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah, ikat para pembuat onar itu, lalu buang mereka ke laut. Tidak, buang mereka ke perairan internasional. Aku segera mencoretnya, itu logika mafia. Jawaban yang benar seharusnya adalah aku menggigit pulpenku. Tutup plastiknya retak di bawah gigiku. Berdasarkan peraturan internal petugas kepolisian, aku menulis beberapa kata lalu mencoretnya lagi. Bukan, ini soal humas, aku harus mengutip pedoman rilis pers. Keringat dingin menetes dari dahiku ke atas kertas ujian. Ini lebih mengerikan daripada saat Foy menodongkan piston ke kepalaku. Dulu, aku tahu cara bertahan hidup. Sekarang, aku sama sekali tidak tahu cara mendapatkan nilai. Pengawas ujian berjalan, mendekat lalu mengetuk mejaku. Rekan, berhenti menggigit pulpen itu, kamu bisa-bisa menelan tutupnya. Aku mendongak, memaksakan senyum yang rasanya lebih buruk daripada menangis. Pak, bolehkah saya meminta bantuan dari luar? Tidak boleh, boleh saya memeriksa ponsel saya? Menyentek berarti nilaimu nol. Aku menghela napas, kembali menundukkan kepala untuk menatap pertanyaan esai tentang pengalaman. Fen Kiao, tiba-tiba, aku merasa hidup di ujung tanduk sebagai agen penyamaran sebenarnya cukup mudah, setidaknya aku tidak harus berurusan dengan aturan birokrasi ini. Suara siren meraung di luar. Aku menatap kop resmi di kertas itu dan menggenggam erat pulpenku. Ini baru perjuangan penyamaran yang sesungguhnya. Dulu, aku berpura-pura menjadi orang jahat. Sekarang, aku mencoba belajar bagaimana menjadi orang baik lagi. Ujian ini benar-benar terlalu sulit.